ini kalau teman-teman ambil atau masuk di saham yang di watchlist kemarin di Haki indeks saham ini, ya ada 14 saham ya, ada 14 saham kemarin. Hanya 1, 2, 3 yang merah, duanya masih di situ saja, dan selebihnya profit ini teman-teman. Berarti cukup bagus ya, cukup bagus. Apalagi kita membeli saham yang agak-agak murah seperti KKGI ini, laba. Ya tergantung teman-teman masuknya bagaimana, bisa masuknya bisa di awal atau bagaimana ya. Di PPGL sudah cuan 14% ini ya. Sorry, 14%, 4%. Untuk kita coba di sini saja masuk. Oke. Saya belum melihat ke running trade ya teman-teman, karena saya ingin membuktikan dulu kemarin ya, rumus-rumus apa namanya, watchlist yang kita lihat sebelumnya ya. Dan ini adalah watchlist yang terakhir kemarin di Haki indeks saham ya, atau bagaimana ya. Coba kita cek di sini lagi. PPGL tadi dia kasih trading plan kita berapa, di harga berapa masuknya ya. Nah ini dia, buy di 166, buy kedua di 161, TP di 169, TP1 ya, TP2 di 172. Nah kita masuknya di 174 nih teman-teman. Kita malah sudah melampaui aturan ini ya, sudah melampaui aturan nih, tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Kalau dia masuk, berarti dia suruh kita masuk di persis di harga opennya ya, di harga opennya di 196, TP1 di 169 ya, TP1 di 169, TP2 di 172. Sementara kita baru masuk di 174. Kita kembali ke halaman tradingnya ini. Kita masuk di 174 ya teman-teman. Sekarang 174-nya tidak muncul di sini karena tidak ada yang antri. Nah ini baru muncul ya. Apakah dia akan naik atau bagaimana? Yang pasti dengan rumus kemarin, kalau kita pas masuk di 166 seperti arahan Haki indeks saham itu ya, berarti kita sudah cuan sekitar 6% ya, 6%. Jadi boleh dibilang ini cukup bagus ya teman-teman. Saya hanya ingin membuktikan ke teman-teman apakah bisa dipakai ini watchlist ya. Jadi dari 14 rumus atau 14 saham yang ada di watchlistnya atau di hasil dari screeningnya Haki indeks saham ya, dua diantaranya tadi merah, dua lagi belum bergerak ya. Ini dia, coba kita cek teman-teman, bisa lihat ini, dua merah, satu masih di posisi kuning ya kalau di Mirai ya, belum kemana-mana. Yang lebihnya sudah hijau ya, teman-teman bisa lihat ini. Artinya lumayan bagus ini watchlistnya. Jadi setiap hari kita atau teman-teman bisa pakai ini. Di setiap sore nanti teman-teman bisa cek lagi ya, biasanya dia sudah seperti yang dia bilang di apa namanya, di deskripsinya, kalau di 1457 itu dia sudah muncul lagi ya teman-teman. Saham-saham yang baru sudah muncul lagi, kita bisa beli di jam 14.57 itu atau besok paginya. Nah seperti itu dia memberi penjelasan. Oke teman-teman, cukup untuk yang ini ya, yang pembuktian tentang watchlist ini. Oke, jadi kita kembali ke trading. Kita coba dulu di sini. Masih di situ-situ saja ya teman-teman, masih di situ-situ saja. Kalau seandainya dia tidak bergerak, saya jual saja supaya kita bisa mencari saham yang lebih volatil ya, yang lebih volatil dan memberikan cuan ya.
Oke, saya tidak bisa menunggu kalau dia tidak bergerak seperti ini. Saya benar-benar tidak sabaran orangnya. Saya harus pergi ke running trade ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa lihat buka itu. Buka ini kemarin saya lihat dia open gap down itu banyak banget ya, banyak banget. Oke, kita lihat di sini. Nah ini dia teman-teman. Dia dipagar di 290 ya. Jadi saya langsung masuk di sini. Kenapa saya masuk? Karena seperti ini sudah sering saya jelaskan ya teman-teman. Secara logika kalau di 290 itu tebal ya, 288 ini harusnya dia melorot teman-teman ya, dia harusnya turun karena banyak yang haki ke bawah ini ya. Kenyataannya di sini kita melihat 288-nya tidak menurun, dia stabil di situ ya. Sejauh ini dia stabil. Jadi saya coba masuk di sini. Apakah ini pasti? Tidak teman-teman, tidak ada yang pasti. Tapi melihat perjalanannya sekilas tadi dia sampai ke 284 ya, kita sudah melihat dia sedikit 284-nya makin menebal, dia tidak terlalu tertekan juga ke bawah terus. Kemudian tadi di running trade kita lihat beberapa kali terjadi pembelian di 286 itu. Ternyata benar dia naik ya. Sekarang di posisi 288. Nah, sekarang sudah mulai menipis 288-nya teman-teman. Di 15 ribuan tadi 34 ribu ya, berkurang setengah. Nah, di sini kita wajib mengetahui ya, apakah 288 itu buangan barang orang atau memang ditampung sama bandarnya di situ ya. Apakah memang ditampung. Jadi setelah teman lihat lagi nanti 288 ini dimakan misalkan ya, misalkan dimakan terus. Dimakan lagi ya. Nah, tapi masih tertahan di 288 itu, kemungkinan si bandarnya sedang mengumpulkan barang di sini sebelum dia menaikkan lagi lebih tinggi ya. Itu analisa saya teman-teman, belum tentu benar ya. Setidaknya kita coba menganalisa, memperhatikan ya. Nah sekarang kita sudah dapat barang di 288 tadi, kita antri ya, kita antri di 288 juga. Teman-teman bisa lihat itu 250 itu benar-benar mencolok sendiri dia tebal sendiri. Jadi tadi ada yang bertanya, sekilas saya lihat apakah misalkan dia dicabut atau dimakan ya, ada yang HK. Jadi pertanyaannya begini, apakah di posisi over itu benar-benar dimakan atau dicabut bang, katanya kan. Sebenarnya sudah banyak yang saya jelaskan ya, apapun itu, apakah dia dimakan atau dicabut ya, misalkan di posisi 290 ini ya, tiba hilang lotnya atau dimakan, terlepas dia dicabut atau dimakan, yang pasti tujuannya itu sama ya, sama-sama untuk menaikkan harga ya. Kita tidak peduli itu dimakan, over palsu misalnya kan, dicabut ya atau dimakan, itu kita tidak peduli. Yang penting yang pasti itu tujuannya benar-benar untuk menaikkan, jadi tujuannya sama, jadi kita tidak peduli. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita kembali memperhatikan 288 masih bolak-balik setelah tadi dia hampir habis, kemudian diisi lagi, tapi dia juga tidak tertekan turun ke bawah ya, dia tertekan ke 286 dan 284 ini ya. Sejauh ini kita masih santai di sini. Jadi teman-teman, kalau masuk dengan modal besar sebaiknya teman-teman pakai stop loss ya. Stop loss sebanyak teman-teman yang bisa toleransi ya, karena di scalping ya, apalagi teman-teman masuk di saham gorengan yang bandarnya juga kejam ya, nanti teman-teman tidak bisa kabur ya, tidak bisa duluan keluar nyangkut. Jadi pasang saja stop loss, menghindari harga yang longsor tiba-tiba itu teman-teman. Oke, kita masih menunggu di 288 ini, apakah akan terus naik atau bagaimana, akan dimakan, apakah 290-nya akan dibongkar ya. Kita cek saja teman-teman. Memperhatikan ini adalah hal yang sangat bagus untuk scalper ya, karena setiap hari teman-teman melihat pergerakan di bid offer ini, teman-teman akan terasa, teman-teman akan benar-benar instingnya akan makin tajam, matanya makin cepat melihat bagaimana peluangnya ya.
setiap hari teman-teman kalau bisa lakukan hal ini, walaupun tidak trading ya, tidak trading atau malah seperti saya misalnya 1-2 lot saja. Yang penting kita latihannya sama ya, serius gitu. Kita lihat-lihat lagi yang lain, coba kita cek lagi di running trade, atau kita lihat volume ya teman. Kita belum melihat volume sama sekali. Apa namanya, ranking ya, kita belum melihat ranking. Sorry, ini dia stock ranking. Kita lihat ordinary saja. Goto malah paling tinggi ya teman. Goto atau naik ke 11% ya, 11% naiknya. Coba kita lihat volume di sini. Goto paling tinggi, zinc nomor 2. Nah, zinc ini banyak yang nanya juga, itu zinc kenapa tidak diambil bang, karena kan apa namanya, volumenya kan tinggi. Zinc ini berat teman-teman ya, nggak tahu kenapa saya tidak suka zinc ini ya. Nah, kenaikannya itu sangat pelan sekali, jadi saya nggak malas saya di zinc itu. BRMS buka masuk ke posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, posisi 6. Dia sudah di 288 ternyata ya. Oh, masih di 288 ya, masih di 288. Saya pikir tadi kita masuk di 286 ya. Sorry. 288-nya sudah di posisi bid ya, teman-teman. Kita tunggu apakah 290 ini dibongkar, dicabut ya, atau bagaimana. Kita bisa cek di sini. Kalau feeling saya ya, kalau analisa saya, dia akan dibuka teman-teman. 290 ini akan dibuka dan harga akan terus naik. Itu analisa saya. Tapi saya tidak tahu pasti juga. Saya tidak mau menjadi dukun ya, menebak-nebak menjadi dukun. Nanti teman-teman kebetulan ternyata ia dibuka, teman-teman malah percaya sama saya. Nah, itu bahaya teman-teman. Setiap hari teman-teman nanti minta saya meramal saham-saham yang akan naik ya. Saya tidak mau jadi dukun itu. Karena saya melihat pembelian tadi saja ya teman-teman, di 288 itu sepertinya bandar mengumpulkan barang di sini ya. Setelah dia merasa cukup barangnya, logikanya tentu dia akan menaikkannya. Setelah dia kumpulkan barang, dia harus jual lagi di posisi atas. Nah, untuk naik ke posisi atas tentu saja 290 harus dibongkar dulu. Sorry tadi suaranya saya potong di sini teman-teman karena ada gangguan ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat 290-nya masih tebal ya. Lalu teman-teman akan melihat nanti bagaimana dia mencabut lot itu dan kemudian menaikkan harga. Oke teman-teman, kita lihat tadi. Nah, itu dia. Dibongkar lah, langsung berpindah ke 290 ya teman-teman. Dia sudah di 292 sekarang. Teman bisa cek sendiri itu. Bagaimana dia menahan harga, kemudian dia melepaskannya lagi ya. Itu yang saya maksud tadi. Kenapa saya bisa tahu, karena latihan tadi ya teman, karena kita latihan, kita melihat pergerakannya setiap hari, bid on over itu ya. Terus bagaimana kelanjutannya ya, kita lihat lagi apakah dia terus naik. Tidak seperti itu juga teman-teman, tidak semata-mata dia juga langsung akan terbang ya. Bisa jadi itu juga tipuan, kita tidak bisa memastikan ya. Yang penting kita kawal terus. Nah, kita kawal terus bagaimana perjalanannya. Sekarang harga 290-nya sudah di posisi bid ya teman, di posisi bid. 292-nya lumayan tipis ya, tidak terlalu tebal juga. Apakah dia akan dimakan ini? Sejauh ini kita sudah cuan atau profit 1,4% ya teman, 1,4%.